Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang telah membencinya. Namun, mereka yang mau mengakui kesesatannya dan bertobat akan mendapatkan pengampunan. Hari ini kita semua berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kita berada di penghujung tahun liturgi, tahun C, dan minggu depan kita akan memasuki tahun liturgi yang baru di masa Advent. Hari ini, perayaan hari ini di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam sungguh-sungguh menguatkan iman kita bahwa kita memiliki Raja yang sesungguhnya, yakni Yesus Kristus. Marilah kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kekal dan Kuasa,
Engkau berkenan membarui segala sesuatu dalam diri putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu tanpa henti, memuji-muji Engkau dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga
prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Sebuah perayaan yang untuk tahun liturgi. Tetapi yang sangat menarik ketika kita mendengar kata raja atau ratu untuk seorang perempuan, kita biasanya membayangkan sebuah takhta, tempat duduk sebagai tempat takhta seorang raja. Mahkota emas dengan hiasan batu-batu bernilai, permata, berlian, pakaian yang megah, memiliki pasukan, memiliki rakyat, dan banyak sebagainya atribut yang dapat kita kenakan ketika kita mendengar kata raja atau ratu. Namun Injil hari ini menampilkan sesuatu yang sungguh-sungguh berbeda, yang sangat berbeda. Kita memiliki raja, yakni Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tetapi raja yang kita miliki, yakni Yesus Kristus, dengan yang kita bayangkan, raja atau ratu yang menggunakan mahkota, pakaian yang indah, duduk di atas sebuah takhta, dan lain sebagainya, sungguh berbalik, sangat-sangat berbeda dengan raja yang kita miliki. Raja kita, Yesus Kristus, tidak menggunakan mahkota dari emas dengan dihiasi dengan batu-batu yang sangat bernilai. Tetapi kita memiliki raja yang mengenakan mahkota duri. Kita tidak memiliki raja yang duduk di atas kursi tempat takhta seorang raja, tetapi kita memiliki raja yang tergantung di atas kayu salib sebagai tatanya. Kita tidak memiliki raja yang berpakaian megah, berpakaian mewah, tetapi kita memiliki raja yang justru ketika digantung di kayu salib, dia tidak mengenakan pakaian. Kita memiliki raja yang justru dia tidak mendapatkan puji-pujian, kehormatan, tetapi kita memiliki raja yang dalam bacaan Injil, dia justru dihina, dia justru diejek, dia justru diolok-olok. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, justru di tengah kelemahannya itu, tampaklah kuasa kasih yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya bukan kerajaan yang menindas, tetapi kerajaan yang membebaskan, yang hadir lewat pengampunan, kerendahan hati, dan juga pengorbanan. Yesus sebagai raja memiliki hati, dan dari hati itu terpancar kasih yang mengubah.
Itulah Yesus Kristus, bukan raja yang menekan, tetapi raja yang menaungi. Bukan raja yang menuntut disembah, tetapi raja yang terlebih dahulu mengasihi sampai tuntas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di hari raya Yesus Kristus Raja semesta alam, secara khusus dalam Injil yang kita dengarkan, kita melihat bagaimana seorang penjahat yang juga digantung, disalib di samping Yesus, berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Tanggapan Yesus, jawaban Yesus atas kata-kata yang diucapkan oleh salah seorang penjahat yang tergantung di sampingnya, yakni, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita menyaksikan, kita melihat betapa sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh indah, peristiwa yang sangat indah yang dilukiskan dalam bacaan Injil pada hari ini. Seorang yang dianggap tidak layak oleh dunia, seorang yang dihukum oleh dunia, diangkat oleh Yesus menjadi anggota kerajaannya. Penjahat tidak diminta memperbaiki hidup dahulu, tidak disyaratkan apapun, tetapi hanya iman yang sederhana, iman sederhana dan permohonan rendah hati. Dengan penuh kerendahan hati, dia diangkat oleh Yesus untuk menjadi anggota kerajaannya. Kerajaan Kristus selalu terbuka bagi siapapun yang mau datang dengan hati yang tulus. Sebagaimana penjahat yang dihukum, demikian kita pun, kita yang tidak pernah lepas, kita yang tidak pernah luput dari keberdosaan, dari kesalahan kita. Maka sebenarnya sudah selayaknya kita semua orang berdosa mendapatkan penghukuman. Tetapi seperti yang dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus adalah Raja sungguh-sungguh Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sebagaimana juga penjahat yang digantung dengan hati yang tulus mau datang kepada Yesus, mau masuk ke dalam kerajaannya, kita pun dengan penuh kerendahan hati mengakui kesalahan kita, dan dengan penuh kerendahan hati pula mau datang kepada Yesus Sang Raja. Dengan demikian, Yesus dengan hati terbuka mau menerima kita untuk menjadi anggota kerajaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap tahun gereja merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan di berbagai tempat, di lain tempat, mungkin kita mengetahui atau pernah menyaksikan atau pernah melakukan, pernah mengalami berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam rangka hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Ada yang membuat perarakan, ada yang membuat prosesi, bahkan di Tomohon dibuat semacam festival begitu Kristus Raja. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua yang senantiasa merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, apa maknanya bagi kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, kita diajak untuk menerima Yesus sebagai Raja, dengan arti membiarkan Dia memimpin, membiarkan Yesus menuntun, membiarkan Yesus membimbing hidup kita, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kepercayaan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penjahat yang tergantung di kayu salib di samping Yesus, dia menaruh kepercayaan yang sebesar-besarnya, sepenuh-penuhnya kepada Yesus Sang Raja. Demikian kita pun diajak untuk menerima Yesus sebagai Raja yang senantiasa memimpin, yang senantiasa membimbing, yang senantiasa menuntun hidup kita. Kita semua diajak untuk menjadikan kasih sebagai dasar keputusan sehari-hari. Jika Yesus meraja atas hati kita, kita belajar berkata,
Apakah tindakanku mencerminkan kasih Rajaku? Apa yang kita rayakan pada hari ini, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi cerminan bagi kita semua. Kita yang menganggap Yesus Kristus sebagai Raja, yang membiarkan Dia membimbing menuntun hidup kita, kita bertanya, apakah tindakan kita memancarkan Kristus yang meraja di dalam hidup kita, Kristus yang menuntun hati kita, atau sebaliknya? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Rajaku, mencerminkan kasih Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus? Di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, kita juga diingatkan untuk mengikuti teladan Yesus yang melayani. Raja yang tidak korup, Raja yang tidak sombong, yang tidak mencerminkan keuntungan pribadi. Kerajaannya bertumbuh melalui kerendahan hati. Kerajaan Yesus bertumbuh melalui kerendahan hati. Sebagaimana Yesus yang adalah Raja kita, tidak menggunakan mahkota emas, tidak berpakaian megah, tidak duduk di atas singgasana, tetapi dengan penuh kerendahan hati, Yesus menunjukkan bagaimana Raja yang sesungguhnya. Demikian kita pun perlu meneladani Yesus yang datang untuk melayani, yang penuh dengan kerendahan hati. Di hari raya ini juga kita diajak untuk mengandalkan kemurahan hati Allah. Seperti penjahat yang baik, kita pun bisa datang kepada Yesus apa adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di akhir tahun liturgi ini, di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, Yesus mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu akan berakhir, tetapi Kristus tetap meraja selama-lamanya, dan Dia akan senantiasa membimbing, menuntun hidup kita. Dan kerajaannya adalah kerajaan damai, kasih, dan kehidupan kekal. Semoga kita semua berani berkata seperti penjahat yang tergantung di samping Yesus, Yesus, ingatlah aku. Dan semoga kita pun mendengar jawaban dari Yesus setiap hari bahwa Engkau akan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan. Dari situ Ia akan datang menilai orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Raja. Kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Marilah berdoa bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan biarawan-biarawati. Semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin gereja kita, agar mereka selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus besar zaman ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah berdoa bagi pemimpin negara. Semoga Allah Bapa membimbing pemimpin negara kita agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah berdoa untuk mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan. Semoga Allah Bapa membimbing dan mendampingi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Semoga Allah Bapa membimbing kita agar berani untuk selalu mengakui Kristus sebagai Raja semesta alam dalam setiap tingkah laku kita, dengan tetap memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa bersama keluarga Lim Kaparang yang bersyukur atas terkabulnya novena kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel dan memohon keselamatan jiwa dari Bapak Nyong Kaparang dan Ibu Lim Suibeng. Semoga berkat Tuhan, rahiman Tuhan senantiasa menuntun keluarga Lim Kaparang dan juga menjadi keselamatan bagi Bapak Nyong Kaparang dan Ibu Lim Suibeng. Dalam perayaan Ekaristi ini pula kita berdoa untuk wilayah rohani Santo Thomas Becket. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap anggota umat wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan semoga rencana dari wilayah rohani Santo Thomas Becket dapat dikabulkan oleh Tuhan, dan kiranya damai sejahtera senantiasa tercurah di tengah-tengah wilayah rohani Santo Thomas Becket. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu demi Kristus, Raja semesta alam, yang menjadi kekuatan dan harapan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Puji syukur 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami. Supaya kami hidup
Puji syukur 552. Terpuji Raja Kristus. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang berdosa. Ya Allah, sambil mempersembahkan kepadamu kurban perdamaian ini, kami mohon dengan rendah hati, semoga putramu sendiri berkenan menganugerahkan persatuan dan damai kepada segala bangsa, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Pron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui et in celis, sanctificetur nomen
hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimur semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quietum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 554, ya Kristus Yesus Allahku. Ya Kristus Yesus
547 puji syukur. Setia
Tuhan akan bertakhta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus, Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersamanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Silakan, Bu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada putra-putri altar, lektor, pemazmur, organis, kantores, dan penyelenggara dari wilayah rohani Santo Thomas Becket, dan kepada kita semua yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Informasi khusus diingatkan untuk kita semua umat paroki bahwa jadwal pengakuan dosa di masa Advent ini untuk menyongsong Natal untuk umat paroki akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 jam 7 malam di masing-masing wilayah rohani yang tentunya didahului dengan ibadat tobat dan pemeriksaan batin. Informasi khusus lainnya dalam rangka pembangunan WC dan juga aula atau tempat pertemuan terbuka di pusat paroki masih dibutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen 500 sak dan juga batu dasar, dan bagi umat atau keluarga yang mau berpartisipasi dapat mengumpulkan lewat ketua-ketua atau dapat menghubungi ketua-ketua wilayah rohani masing-masing. Diinformasikan juga kepada ketua-ketua wilayah rohani untuk amplop solidaritas Gereja Katolik Universal dikumpulkan ke paroki sebelum tanggal 28 November 2025. Dan untuk informasi lainnya secara khusus untuk petugas liturgi hari Minggu Advent yang pertama dapat dibaca di warta paroki. Dan marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 550, Tuhanku Yesus. Bunda Teresa Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih.
kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Iya.